Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Bapak Camat Widodo beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Kapolsek yang mewakili, yang terhormat Bapak Danarmil 10-10 yang saya hormati, yang kami hormati para kepala desa Kecamatan Dharmareja, saya lihat dari Cipete beserta dari Desa Sukamena, terima kasih. Kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu Guru yang hadir
Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin undangan yang hadir dalam acara Talkshow Teras Pendopo Dharma Raja. Pada malam hari ini dengan tema kultur sekolah mendukung siswa dalam berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya? Baik. Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Oke, ada beberapa penampilan yaitu sesi penjemputan dan tari persembahan dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Dharma Raja. Gamelan yang mengiringi tersebut dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Dharma Raja. Lalu tari jaipong dengan judul Pitaloka, persembahan dari siswi SMP Negeri 2 Dharma Raja. Tepuk tangan meriah untuk SMP Negeri 2 Dharma Raja. Peran kultur sekolah. Peran dalam mengembangkan prestasi siswa melalui nilai-nilai utama, nilai-nilai pendukung, yaitu nilai prestasi, kedisiplinan, kebersihan, dan religi. Adapun nilai pendukung seperti tanggung jawab, kejujuran, toleransi yang dibudayakan melalui tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Memperlihatkan kondisi kultur sekolah yang positif. Hal ini akan terlihat dari artefak fisik, artefak perilaku, nilai, dan keyakinan yang mendukung proses siswa dalam prestasi dalam program sekolah, dalam membantu sekolah menemukan bakat atau potensi yang dimiliki oleh siswa. Kultur sekolah yang pertama ditunjukkan dengan artefak fisik melalui keadaan lingkungan sekolah yang lokasinya berdekatan dengan jalan raya. Akses yang mudah untuk transportasi, akses sekolah dengan lingkungan masyarakat, penataan taman yang rapi, tata gedung yang rapi, interior sekolah, tata ruang untuk laboratorium, tersediaan fasilitas untuk olahraga, ruang organisasi, kantin sekolah, dan masjid. Artefak perilaku ditunjukkan dengan adanya interaksi antar warga sekolah yang baik, adanya kegiatan-kegiatan sekolah yang berjalan sesuai dengan program yang dikehendaki oleh sekolah. Penampilan warga sekolah dan perilaku warga sekolah terhadap orang luar. Keikutsertaan warga dalam upacara atau kegiatan-kegiatan penting di sekolah, dalam penghargaan terhadap mereka yang berprestasi. Kultur sekolah memberikan adil tersendiri dalam meningkatkan mutu sekolah. Di dalam kultur sekolah terdapat nilai-nilai dan keyakinan yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Begitu pula dengan sekolah terdapat nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah dalam mendukung siswa-siswi berprestasi. Pada implementasinya, nilai-nilai tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan ada usaha untuk membudayakan kepada para siswa dan siswi. Nilai-nilai tersebut disosialisasikan terlebih dahulu ke semua warga sekolah. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah hadir. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Dharma Raja. Apa kabar Bapak pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Segar baik. Tapi kita Sasankan Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samson sebagai host pada malam ini. Kemudian saya sebelum memulai menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi, tentu
tentunya saya ucapkan juga terima kasih kepada yang terhormat Bapak Samad Kecamatan Maraja yang telah menjalankan kegiatan kawasan ini sehingga kami bisa berkolaborasi dan juga untuk bisa mengikuti kegiatan tersebut. Dan tentunya sebelum saya lanjutkan, Pak Camat mana Pak Camat? Ya, ada patung dulu ya. Ada Pak. Kami jauhkan. Khusus Pak Camat pantun aja. Buah tomat dari Banaraja. Cakep. Buah durian dari Minahasa. Cakep. Bapak Camat Dharmaraja sungguh keren dan luar biasa. Ternyata Bapak bisa pantun juga Pak ya? Ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya Pak. Baik, untuk selanjutnya tentunya sebelum menjawab pertanyaan tadi, khususnya untuk Pak Camat dan pemerintah Kecamatan Dharmaraja, perlu saya sampaikan dulu kaitan dengan sejarah berdirinya sekolah Dharmaraja ini. Oh boleh Bapak. Bahwa awalnya SMP Dharmaraja adalah SMP Negeri Sukamena Pak Camat. Betul. Barangkali para perangkat kecamatan belum tahu, yang berdiri sejak tahun 1965. 65. Lokasinya dulu berada di Dusun Betok, Kecamatan Desa Sukamena, Kecamatan Dharmaraja, dan dengan bergulirnya waktu dan kemajuan teknologi, maka muncul program ya yang sangat luar biasa, yaitu program Waduk Jati Gede. Betul Pak. Dan SMP Dharmaraja merupakan salah satu sekolah yang terkena dampak program Waduk Jati Gede, sehingga secara total 2015 SMP 2 Dharmaraja berpindah lokasinya dari Dusun Betok ke Neglasari Pak. lokasi Desa Neglasari yang sekarang telah berdiri secara total yaitu di Desa Neglasari. Iya. Maka melalui perjalanan tadi bahwa dengan adanya relokasi akibat dampak dari program Jati Gede tersebut, secara pengaruh besar terhadap perpindahan sangat terasa oleh warga sekolah, baik dari segi bangunan, dari segi lokasi yang tadinya berada di Jalan Raya, Dekat di Jalan Raya Timur langsung ya. Dharmaraja, sekarang sedikit menjorok dari Jalan Raya. Itu juga sangat berpengaruh untuk perkembangan SMP 2 Dharmaraja. Baik. Tetapi saya dan kawan-kawan, Bapak Ibu guru sekolah, termasuk para komite, tidak segan dan tidak putus asa, walaupun lokasi SMP 2 Dharmaraja berada di lokasi yang seperti itu adanya, kami tetap punya target dan ingin memajukan SMP 2 Dharmaraja. Tentunya tadi menjawab pertanyaan yang pertama, apa misi SMP 2 Dharmaraja, yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa dan berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, rajin dan terampil di lingkungan sekolah yang agamis dan asri. Itu cita-cita kami yang dituangkan dalam misi sekolah. Tepuk tangan untuk misi-misi SMP Negeri Dharmaraja. Dan untuk menopang visi misi tersebut, kami bersama Pak Ibu Guru pun membuat sebuah slogan yang merupakan sebuah motivasi buat kami semua, yaitu Spendura Juara. Makanya kalau saya bilang rumah besar, Spendura, 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 Juara. Itu slogan kami. Oh luar biasa. Tangan untuk SMP Dharmaraja. Luar biasa. Juara itu jujur, Ya. J-nya jujur, Siap. O-nya unggul, A-nya agamis, Agamis. R-nya rajin, A-nya asli. Asli. Spendura. Itu jadi clear dengan visi sekolah kami. Luar biasa. Kepala Terima kasih. Oke Pak. Ini sangat luar biasa sekali. Kita lihat juga kompaknya di sini. Dan ini Pak, menurut Bapak bagaimana lokasi dan kondisi bangunan SMP Negeri 2 Dharmaraja untuk sekarang ini Pak? Ya, perlu diketahui oleh Pak Camat
bahwa saya kedatangan di SMP 2 Maraja sejak 15 September 2021 Pak Camat. Jadi beralih tugas dari SMP 21 dan setelah saya datang ke SMP tersebut sangat tadi karena dampak pengaruh dari program Balik Gede sehingga sedikit terpengaruh, terutama untuk fasilitas baik itu untuk sarana prasarana ruang belajar, apalagi penunjangnya. Jadi belum memadai. Tidak sesuai ketika sedang berlokasi di Jalan Raya Timur Maraja dengan sekarang. Sangat jauh sekali. Tapi fasilitas apa saja Pak yang ada di SMP Darul Maraja sekarang ini? Sementara yang kita miliki hanya baru memiliki 18 ruang rongga. Kemudian ada ruang TU merangkap dengan ruang kas sekolah. Sementara penunjang lainnya ada juga ruang lab IPA, ada ruang perpustakaan yang sangat belum ada sampai saat ini. Sejak berdirinya SMP 2 Maraja beralih awal dari Sukamenat ke Desa Megarasi dimulai tahun 98 sampai saat ini Pak Camat mohon jadi catatan Dewan Maraja 2 belum memiliki ruang guru. Sementara guru-guru kami lumayan banyak dan memerlukan tempat untuk berkomunikasi, untuk beristirahat dan tentunya untuk berpikir dalam meningkatkan pembelajaran. Yang kedua, belum juga memiliki ruangan penunjang. Apa tuh? Belum ada UKS, belum ada ruang yang lainnya. Termasuk kami pun di sekolah kan membuat organisasi siswa intersekolah, itu OSIS. Mereka anak-anak sangat kasihan sekali ketika dia berunding menggunakan tapat-tapat yang ala kadarnya. Itu yang baru dimiliki oleh sekolah. Tapi selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah, upaya apa saja yang dilakukan untuk memperbaiki SMP Negeri 2? Sejak saya datang ke sana, saya terus mengevaluasi, meneliti, koordinasi, dan juga menyatukan prinsip dengan warga sekolah. Kami dalam melaksanakan tugas di SMP Maraja menggunakan prinsip 7M. Apa 7M itu Pak? M yang pertama menyatukan persepsi antar warga sekolah, termasuk warga sekitarnya. M yang kedua menyusun strategi dalam penyusunan program kerja. M yang ketiga meningkatkan disiplin sesuai tupoksinya masing-masing, termasuk saya sendiri. Siap. Yang keempat menghormati sesama warga sekolah khususnya. Yang kelima menjalin kerjasama minimal di sekolah dan maksimal keluar sekolah baik stakeholder maupun pihak lainnya. Luar biasa. Kemudian mengoptimalkan rasa tanggung jawab terhadap sekolah. Dan M yang ketujuh membuka hati untuk berkomunikasi, untuk koordinasi minimal antar warga sekolah. Itu yang saya laksanakan menggunakan prinsip 7M. 7M Pak ya. Perlu diingat nih 7M ya. Luar biasa Bapak lebih beberapa program. Terima kasih. Ini Pak, apa program akademik di SMP Negeri 2 Darul Maraja tersebut Pak? Ya, program lebih secara umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Khususnya dari SMP 2 Maraja, Pak Camat masih menggunakan kurikulum 13. Tapi insya Allah kemarin di awal bulan Februari dari tanggal 8 Pawan ya, saya telah mendapatkan untuk implementasi kurikulum merdeka. Tapi saat ini karena IKM akan diserahkan di tahun pelajaran baru 2003-2024. Saat ini menggunakan kurikulum 13. Adapun program akademik yang kami laksanakan, yang pertama seperti biasa pada umumnya kami menyusun program dokumen 1 ATSP sebagai panduan kami dalam melaksanakan pembelajaran, terutama mengacu karena kurikulum 13 tersebut bahwa diantaranya untuk pelaksanaan di sekolah ada kegiatan interkurikuler, ada kegiatan ekstrakurikuler, ada kegiatan kokurikuler. Untuk interkurikuler kami menggunakan sesuai dengan program kurikulum per 1 minggu 40 jam. Per 1 minggu dalam kurun waktu 6 hari sekolah. 6 hari sekolah. Karena kami di SMP 2 masih menggunakan 6 hari sekolah, Senin sampai Sabtu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk SMP 2. Kita untuk expo-nya, kami pun berbagai kegiatan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan apa saja itu Pak untuk siswanya itu Pak? Ekstrakurikuler, olahraga, seni, termasuk pramuka.
apalagi pramuka merupakan program ekskul wajib. Oke, wajib Pak ya. Oke, kebetulan saya juga ex dari Pramuka Garuda Pak. Alhamdulillah Pak. Orang lembur Ya. bisa artinya orang kampung. Alhamdulillah waktu tahun 96, 97 mengikuti Jamboree Nasional tahun 96 Ya. dan 97 juga menjadi prestasi untuk Kuarcap Sumedang menjadi juara 1 dan juara umum, yaitu gelar senja tingkat nasional seluruh Indonesia menjadi juara 1 juara umum Pak. Benar Pak, SMP 2 itu untuk ekstrakurikulernya dikenal itu untuk di Pramuka Pak. Berasa sama, mungkin saya sebagai alumni dari SMP 2 Pak, berasa sekali untuk jenjang ke depannya. Saya mohon dengan sangat untuk Pramuka ditingkatkan kembali dan dipertahankan untuk meraih prestasi tersebut Pak. Jadi komen ya. Siapa? Di SMP2 tidak hanya pramuka yang dikembangkan, Apa tuh Pak? termasuk kesenian. Yang Pak? SMP2 Dharmaraja tidak ketinggalan dalam berprestasi dalam bidang kesenian. Tepuk tangan untuk kedua. Tepuk tangan. Olahraga apapun. Ya. Kemarin sekarang tinggal mengikuti pelajaran Liga Sepak Bola. Sudah 2 kali main. Insya Allah kami lanjut ke tahap berikutnya. Harus dulu. Mohon doa restu Pak Samad. Luar biasa, tepuk tangan. Jadi intinya semua bidang kami buka ekskul sesuai dengan minat dan bakat siswa. Oke. Oke. Karena latar belakangnya, argumentasinya dengan memperbanyak kegiatan di sekolah, insya Allah anak-anak akan terwadahi, akan terbimbing daripada berkeluyuran di luar yang kadang-kadang orang tua acuh dan tidak acuh terhadap bagaimana permainan anak-anak di luar jam sekolah. Di luar jam Makanya sekolah. kami lebih menitikberatkan dari ekstrakurikuler lebih tingkat di sekolah untuk anak-anak minimal ada sekolah dan tidak berkeluyuran, tidak keluar. Oke, terima kasih. Tapi gini Pak, tadi Bapak beberapa menyebutkan Pak, dan juga ada beberapa program yang tadi Bapak sebutkan. Saya ingin tahu Pak, pelaksanaan nilai disiplin, kebersihan, kejujuran dan nilai positif lainnya di sekolah bagaimana Pak? Ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka sekarang yang sedang berjalan, bahwa dalam kurikulum Merdeka ada profil pelajaran Pancasila. Yang diantaranya adalah beriman, bertakwa, bergotong royong, dan berkuliah, mandiri, bergotong royong, berkelanjutan global, berdaya kritis dan mandiri dan kreatif. Maka untuk mengimplementasikan dari kurikulum tersebut, walaupun kami belum menggunakan kurikulum Merdeka, kami telah mengimplementasikannya lewat pembiasaan. Yang mana pembiasaan kami lakukan full dari Senin sampai Sabtu. Contohnya? Sebelum belajar, sebelum KBM dimulai, pagi-pagi jam 7 sampai jam 8. Contoh untuk untuk hari Senin adalah upacara bendera. Oh iya. Yang kedua untuk hari Senin adalah literasi. Hari Selasa, dan hari Rabu adalah baca Quran. Hari Kamisnya olahraga, Kemis sehat. Dan hari Seninnya adalah keagamaan melalui sholat duha bersama-sama dilanjutkan dengan tausiah. Dan hari Sabtunya sesuai dengan tarikh bahwa ekskul pramuka wajib dilanjutkan dengan kami menciptakan sebuah program Pak Samad, Gerakan Cinta Lingkungan Sekolah. Apa tuh Pak? Di antaranya menanamkan pada siswa untuk memelihara lingkungan sekolah. Maka anak-anak sesuai dengan harapan Pak Bupati, yaitu kami melaksanakan penghijauan di sekitar halaman, baik dengan pohon tanaman bunga ataupun dengan pohon-pohon tanaman palawija. Teras hijau ya. Ya, itu dilakukan setiap hari Sabtu untuk melakukan pembersihan. Yaitu diantaranya insya Allah dari pembiasaan itu akan tertanam terhadap anak disiplin dan jiwa untuk memenuhi kesehatan dan kebersihan di lingkungan sekolah minimal. Insya Allah nanti terbawa ke kehidupan sehari-hari. Ada kebiasaan. Termasuk melaksanakan keagamaan, melakukan seluruh pembinaan akhlak. Mudah-mudahan setelah anak digodok terbiasa di sekolah melakukan sholat, dan kami tidak hanya melaksanakan sholat duha. Pada waktu-waktu tertentu selama di sekolah anak berjamaah baik sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Luar biasa. Kebetulan Pak, saya lihat ini Pak, Bapak, saya ingin tahu Pak, untuk kemarin saya wawancara dengan Bapak ya, katanya Bapak kalau lagi sakit saya nggak mau nyampe 2 hari.
takut apa namanya merepotkan para guru-guru atau yang lainnya. Nah, saya ingin tahu Pak, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah SMP Negeri Darmaraja menjaga hubungan baik dengan guru, karyawan maupun siswa dan siswinya? Ya, kami selalu berkomunikasi. Kami menerapkan sekolah budaya 5S. Apa lagi tuh Pak? Senyum, sapa, sopan, santun, sopan, dan santun. Jadi minimal kita bersilaturahmi, kemudian berkomunikasi. Saya selalu masuk di dalam lingkungan guru, dan memang luar biasa untuk SD Darmaraja, kekeluargaannya, kerjasamanya, toleransinya. Saya akui ya, saya sudah 7 sekolah bekerja dari mulai berangkat. Lalu SD Darmaraja, lalu SD Darmaraja, saya merasakan kekompakan kekeluargaan. Makanya tadi di Darmaraja 2, baru 1 hari saja sakit sudah ditengok Pak Camat. Makanya saya kalau sudah 2 hari, kalau masih sakit, sekolah ya. Karena tidak mau merepotkan warga. Lebih baik ditengok ketika sehat, ketimbang ditengok ketika sakit. Itulah termasuk ciri khas dari SMP Darmaraja, kekompakan kekeluargaan. Kompakan itu ciri khasnya SMP Negeri 2. Nah itu salah satu moda dalam mengembangkan sekolah. Bukan biasa. Betul Pak. Nah, sekarang ingin tahu Pak, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh SMP Negeri Darmaraja? Baik. Kalau saya sebutkan di sini tidak akan cukup sampai subuh. Wah, luar biasa. Terlalu banyak Pak. Pak Sasan bisa datang ke sekolah, lihat begitu berjajarnya piala, Betul. berjajarnya piagam, Iya betul. bisa dibaca piala apa saja yang ada di situ. Itulah prestasi SMP 2 Darmaraja. Luar biasa. Oke Pak. Mau nanya nih Pak, apakah Bapak memberikan aspirasi terhadap prestasi-prestasi yang telah diraih oleh SMP Negeri Darmaraja? Jelas Pak. Karena tujuan kami adalah menciptakan solidaritas, baik dari pendidik, tenaga pendidikan termasuk untuk siswa. Oke. Saya sebagai kepala sekolah wajar dan wajib memberikan diri. Oke. Ya, siap rewardnya bermacam-macam tergantung situasi. Bisa dengan ucapan, bisa dengan acungan jempol, bahkan bisa juga materi kalau ada. Luar biasa Pak. Ini saya lihat Bapak Kepala Sekolah ini SMP 2 ini berkaca-kaca saat ini Pak. Oke Pak, dukungan apa yang Bapak berikan dan menciptakan dan mengembangkan kultur positif yang ada di dalam setiap kegiatan sekolah? Baik. Mungkin di antara penyelenggara sekolah sebagai penduduk sekolah, penduduk sekolah, barangkali kami paling sering mengadakan untuk berembuk, baik berembuk kecil dalam berupa briefing maupun dalam berupa rapat. Tujuan saya melakukan briefing atau rapat semata-mata memanjakan silaturahmi. Karena dengan rapat dan briefing itu akan tukar pemikiran akan berjalan. Tukar pikiran Terbuka akan berjalan. Termasuk saya selalu memberikan penjelasan yang apa ada di sekolah sehingga tidak menimbulkan kecemburuan bagi guru. Dan kami pun selalu memotivasi bagi Bapak Ibu guru baik dalam masalah kewajiban, tapi saya juga tidak lupa untuk memfasilitasi dan membantu haknya. Iya. Dan seimbang kan? Seimbang. Saya nyuruh wajib dilaksanakan tupoksinya, tapi haknya pun saya bantu. Diberikan Pak. Memfasilitasi. Oke. Oke Pak. Ini terakhir nih Pak ya. Apa harapan dan keinginan Bapak untuk sekolah SMP Negeri 2 Darmaraja, karena kemarin pada hari Senin nih Pak ya sudah ada perubahan, kebetulan Bapak sudah beralih mau ke SMA 1 mana? Harapan kira apa Pak untuk SMP 2 Darmaraja Pak? Kita dengarkan bersama ya. Sekaligus keputusan Pak Camat sejak 27 Februari 2003 saya pun dilantik tanggal 8 hari Selasa. Secara administrasi saya sudah ditugas dari SMP Darmaraja ke SMP 1 Darmaraja. Tetapi saya belum melepaskan karena masih banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan dan itu memerlukan prosedur yang juga ditempuh. Tetapi walaupun saya pindah, tetap berharap mudah-mudahan, karena apalagi sekolah itu adalah sekolah saya sendiri. Iya Pak. Dan saya berharap dan saya yakin ada dengan modal kebersamaan, dengan modal kerjasama, tidak memilih senior junior. Maka insya Allah Sependura besok lusa juara.
para guru, karyawan dan siswa Pak. Kebetulan disaksikan oleh seluruh masyarakat di sini Pak. Oke. Monggo silakan. Pertama untuk Lokesar Kedua aja, saya berpesan mudah-mudahan kinerja kita yang sudah kita tanamkan, kekompakan yang sudah kita jalani tetap ditingkatkan. Karena modal utama adalah kerjasama. Ini bersama. Tidak ada prinsip, tidak ada hal yang sangat sulit, tidak ada pekerjaan yang sulit kalau ada kerjasama. Iya. Karena anak-anak tetap belajar terus, jangan melihat sekolah kita ada di lokasi yang begitu di bawah. Iya Pak. Prestasi itu seperti mutiara. Oke. Mutiara tidak harus selalu dalam kaca, mutiara pun bisa dilihat, bisa diambil dari tumpukan pasir. Betul. Mudah-mudahan anak-anakku menjadi mutiara-mutiara yang berada di dalam pasir. Sehingga nanti mendapat buah nama sebelumnya. Amin. Harapan saya untuk masyarakat, partisipasi masyarakat saya butuhkan. Karena pendidikan tidak hanya tanggung jawab orang tua, Betul. tidak hanya tanggung jawab Guru. pemerintah, termasuk tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab pemerintah macam-macam. Mudah-mudahan dengan 3 partisipasi tadi, insya Allah semua sekolah bisa maju. Oke Pak, terima kasih banyak ya atas bincang-bincangnya. Ini saya lihat Bapak berkaca-kaca karena sebentar lagi mau ada lepas ya Pak ya, lepas sambut untuk pemindahan tugas. Saya lihat ini juga guru-gurunya yang hadir dan karyawan juga hadir di sini untuk mendukung Bapak. Kekompakannya terlihat cukup luar biasa sekali. Sukses selalu untuk SMP Tugas dan Maraja. Baik, terima kasih ini ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan sekalian yang pada saat ini bisa bersama kumpul, walaupun hanya sebatas hasil rapat mingguan dengan Pak Camat, tidak ada surat lagi ya Pak Camat. Tapi lihat kalau nggak bisa berdua aja, walaupun hanya saya sampaikan ke Camat, mereka tetap hadir di tengah-tengah Pak Camat. Terima kasih. Dan kami sebenarnya saya eksis berpartisipasi dengan lingkungan masyarakat apabila memang dibutuhkan. Karena insya Allah kami tetap melayani tidak hanya anak-anak yang masuk kebutuhan masyarakat pun kami tingkatkan. Terima kasih Pak. Sungguh luar biasa sekali. Oke, baik. Terima kasih atas bincang-bincangnya Bapak. Sangat luar biasa sekali. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nanti kita akan bincang-bincang Bapak dengan narasumber yang kedua. Tapi sebelum ada itu, yaitu etnis dari SMA dan Maraja.
Sekali lagi tepuk tangan untuk SMP 1 Dharma Raja. Tepuk tangan. Oke, bagaimana?